Semeton Istana Channel, sebenarnya saya sendiri merasa bingung dan kaget dengan peristiwa yang dilakukan oleh seseorang yang bernama Sapi kemarin yang menghancurkan tanang yang berada di situs Kawitan di Alas Purwo. Menurut saya pemuda ini terlalu berani, Semeton Istana Channel, karena melihat cerita-cerita sejarah dan cerita-cerita misteri yang terjadi mengenai keangkeran Alas Purwo itu, seharusnya pemuda ini tidak berani untuk melakukan hal itu. Contoh saja, pada saat awal ditemukannya Alas Purwo ini, ada masyarakat beberapa yang mengambil batu. Dan apa yang terjadi, Semeton Istana Channel, di luar dari apa yang diduga. Kemudian ada seorang pemuda juga yang uji nyali untuk sengaja datang ke Alas Purwo, kencing, dan sambil sesumbar menantang makhluk-makhluk yang ada di sana. Dan apa yang terjadi juga di luar dugaan bagi si pelaku, sehingga si pelaku menyadari dan tidak berani untuk melakukannya lagi. Ada banyak cerita, Semeton Istana Channel, dan kami sendiri pernah ke lokasi Alas Purwo ini pada saat di teater, dan itu lebih dari satu kali, kalau tidak salah mungkin kami sudah hampir 2 kali atau 3 kali ke sana. Ketika kita masuk ke dalam hutannya, memang suasananya beda dan aura mistisnya terasa sekali. Berikut ini cuplikan video sedikit mereview tentang keberadaan Alas Purwo beserta situs Kawitan yang ada di dalamnya, yang kemarin sempat viral, Canang Sari dibanting-banting di situs Kawitan ini oleh seorang pemuda yang masih duduk di bangku sekolah SMK. Inilah informasi selengkapnya, selamat menyaksikan. Semeton, bagi Anda yang sering melakukan upacara Tirta Yatra, mungkin nama Alas Purwo sudah tidak asing bagi semeton Hindu. Hutan tertua di Nusantara ini terdapat banyak sekali peninggalan Hindu, dan memasuki hutan Alas Purwo ini tentunya membuat bulu kuduk kita merinding, karena sepanjang hutan yang begitu luas ini benar-benar terlihat seperti memang terjaga kondisi hutannya. Tidak ada yang berani menebang hutan secara sembarangan di tempat ini. Saat Tirta Yatra tahun 2017 ke Alas Purwo ini, nampak kera-kera berlompatan sangat besar di dahan pohon ketika mobil bus kami melintasi wilayah ini. Di tengah hutan ini, Semeton Istana Channel, ada sebuah pura dan beberapa situs, salah satunya situs Kawitan. Situs Kawitan, pura peninggalan sejarah di tengah belantara angker Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur, selalu ramai saat purnama tiba dan di bulan mati atau tilem. Di tempat inilah umat Hindu Bali berwisata religi. Tidak diketahui pasti kapan situs yang disebut warga sekitar Alas Purwo ini sebagai bongkahan batu misterius ini dibuat. Bongkahan batu tersusun rapi yang ditemukan terkubur dalam tanah tersebut bercorak Hindu. Situs ini kali pertama ditemukan secara tak sengaja oleh masyarakat sekitar hutan antara tahun 1965 hingga 1967. Ditilik dari namanya Kawitan, bahasa Jawa. Jika di Indonesia kan berarti awal atau permulaan. Ini sama artinya dengan Purwo, yaitu pertama atau tertua. Alas Purwo pun dikenal sebagai hutan tertua di tanah Jawa. Sementara situs Kawitan jika dikaitkan dengan namanya permulaan, bisa jadi pura ini sebagai yang tertua di tanah Jawa. Sayangnya tak ada prasasti yang bisa dijadikan pembenar. Menurut cerita dari mulut ke mulut, dan saya pun mendengarkan langsung Semeton Istana Channel saat berkunjung ke sana,
Situs yang resmi digunakan sebagai tempat upacara keagamaan di tahun 1968 ini saat kali pertama ditemukan. Warga sekitar Alas Purwo terpendam di dalam tanah kondisi candi ini. Kemudian digali oleh warga sekitar. Warga sempat mengambil dan membawa pulang satu persatu bongkahan batu besar yang tertata mirip gapura kecil tersebut ke rumah masing-masing. Mereka hendak menjadikan bongkahan batu dari situs yang ada di Alas Purwo ini sebagai tungku dan alas rumah. Namun, beberapa hari kemudian warga mendapat musibah berupa bagebluk atau wabah penyakit. Banyak warga terserang penyakit aneh saat itu. Dan anehnya, saat bongkahan itu dikembalikan ke tempat semula, bagebluk yang menyerang penduduk desa berangsur-angsur hilang. Ada beberapa warga yang ngotot tidak mengembalikannya, padahal sudah diberikan mimpi tentang harus mengembalikan batu yang dibawanya. Karena dia merasa bandel, akhirnya yang tidak mengembalikan itu tewas. Namun yang mengembalikannya berangsur-angsur sembuh dari penyakitnya. Sejak saat itu, warga meyakini bongkahan batu di tengah belantara Alas Purwo tersebut bukan batu biasa. Batu tersebut adalah batu misterius. Dari cerita turun-temurun seperti dituturkan Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata Banyuwangi, Aikono Haryono, situs Kawitan memiliki lorong kasat mata atau gaib. Di lorong itulah tempat pertapaan seorang begawan atau resi. Ada dua versi cerita. Yang pertama, kisah Resi Markandia. Menurut cerita masyarakat Hindu di Tegal Dlimo, Banyuwangi, situs Kawitan dan kaitannya dengan perjalanan Resi Markandia menuju Pulau Dewata Bali. Konon, Resi Markandia datang dari Pulau Jawa ke Bali. Tiba di Pulau Dewata, sang resi mendapati warga terserang bagebluk. Kemudian dia kembali ke Jawa dan bertapa di Gunung Raung. Dalam pertapaannya, sang resi mendapat petunjuk untuk kembali bersemedi di Alas Purwo. Lokasi pertapaannya di situs Kawitan sekitar pintu masuk Rowo Bendo. Cerita ini ada kaitannya sama tahun internasional dengan pendirian Pura Besaki. Saat itu resi datang ke Bali dan Bali dalam keadaan wabah penyakit. Setelah bertapa di Alas Purwo, Resi Markandia menemukan obat untuk mengobati masyarakat di Bali yang diserang bagebluk. Setelah mereka sembuh, dibuatlah pura agung di Besaki untuk menghormati jasa Resi Markandia. Jadi situs Kawitan ini ada kaitannya semeton dengan pura di Besaki. Terang Aikano beberapa hari lalu kepada merdeka.com. Karena jika kita melihat faktanya semeton Istana Channel, kawitan-kawitan seluruh orang Bali memang ada di Besaki dan merupakan pura terbesar yang ada di Bali, bahkan di dunia. Cerita lain menyebut situs Kawitan merupakan tempat pertapaan Empu Barada. Sayang lagi tak ada catatan sejarah untuk membuktikan cerita ini. Hanya saja masyarakat Hindu di Tegal Dlimo menganggap bongkahan batu misteri itu adalah tempat suci. Tempat ini biasa digunakan upacara keagamaan orang Hindu di Bali. Selanjutnya, karena dari tahun ke tahun situs Kawitan selalu dikunjungi banyak umat Hindu. Menggelar ritual keagamaan, di sisi kanan situs Kawitan dibangun pura Giri Selake agar bisa menampung banyak orang. Biasanya mereka datang menggelar upacara keagamaan saat bulan purnama dan bulan mati atau tilem. Kemudian upacara pagar wesi yang biasanya diadakan setiap 210 hari sekali atau 7 bulan sekali di tiap satu suro. Juga ramai orang untuk mencari wangsit di Alas Purwo, jelas Aikano. Semeton Istana Channel, kisah mistis lain tentang Alas Purwo jangan dianggap remeh. Pernah diadakan uji nyali dan berujung tragis di Alas Purwo. Sony adalah seseorang pemuda yang bekerja sebagai seorang supir ambulans. Hebatnya, pemuda ini tidak pernah takut terhadap makhluk gaib apapun jenisnya itu. Ketika dia datang pulang ke Banyuwangi, berencana untuk melamar sang pujaan hati. Pulangnya,
Sony tidak langsung ke tempat bekerja. Dia punya ide mampir ke Alas Purwo dan berkeinginan menantang makhluk gaib yang katanya di Alas Purwo adalah pusatnya yang paling seram. Sony berpikir keseraman dan kemistisan di daerah Alas Purwo hanyalah hoak belaka. Tidak mungkin ada di dunia nyata, hanya dibesar-besarkan saja. Untuk itu ia ingin membuktikan, menantang makhluk-makhluk gaib yang ada di Alas Purwo. Tapi Sony tidak takut. Dia memang terkenal punya nyali. Terkenal punya keberanian tinggi, namun suka melebihi batas. Tiba-tiba saja Sony berpikir untuk iseng pergi ke Alas Purwo malam hari. Sony tidak percaya hal mistis. Dia berpikir orang-orang hanya berhalusinasi atau melebih-lebihkan cerita. Sony sering datang ke tempat angker untuk menantang demit lokal untuk berantem. Tak terkecuali Alas Purwo. Bagi Sony itu hanya cerita rekaan orang agar rimba itu tidak dirambah manusia. Maka Sony bertekad untuk uji nyali di tempat itu dengan menantang demit di Alas Purwo. Sesampainya di Alas Purwo, Sony turun dari mobil dan melihat tempat tersebut. Anehnya, Sony merasa sedikit ketakutan. Tapi perasaan itu segera hilang setelah Sony berpikir dia ketakutan karena tempatnya dingin dan gelap. Sony masih berpikir bagaimana cara menantang demit lokal agar dia bisa ketemu, karena selama ini dia selalu gagal. Tiba-tiba saja ide bajing muncul di kepala Sony. Sony punya ide untuk kencing sembarangan sambil berkata kotor di daerah hutan. Sony berpikir kalau ngencingin rumah orang aja bisa bikin marah, apalagi kencing di markas demit. Segera saja Sony memilih tempat melancarkan tindakan kurang ajarnya tersebut. Tapi Sony lupa bahwa ini adalah Alas Purwo, bukan sekedar kuburan tua yang tidak terurus. Saat Sony bersiap melancarkan aksinya, Sony mendengar ada bunyi langkah berat dan suara menggeram yang begitu keras. Sony melihat di sekeliling. Tidak ada apa-apa. Mungkin halusinasiku saja, pikir Sony. Baru membuka kencing celana, Sony melihat salah satu hal paling mengerikan di hidupnya. Sony seekor harimau putih yang lebih tinggi daripada dirinya, dengan taring panjang tajam menatap Sony penuh amarah. Sony berdiri mematung penuh ketakutan sambil membatin, "Gusti, aku durung rapi." Harimau tersebut berjalan ke arah Sony yang mematung. Yang lebih buruk, di sekeliling Sony dipenuhi berbagai macam demit. Ada pocong, macan, dan ular jadi-jadian serta genderuwo. Sony kali ini berhasil membuat marah seisi Alas Purwo. Harimau tersebut membuka mulutnya dan tiba-tiba berkata kepada Sony, "Kalau kamu berani lakukan sekarang. Tapi aku gak akan menjamin mereka bakal diam." Aslinya harimau ngomongnya pakai bahasa Jawa, dan itu nyata didengarkan oleh Sony. Sony hanya bisa berkata, "Enggak, Mbah, ampun." Harimau putih tersebut balik badan lalu menghilang, diikuti demit-demit yang lain meninggalkan Sony sendirian di tengah Alas Purwo. Sony lalu berlari terbirit-birit dan menyalakan. Sejak saat itu Sony yang selama ini meremehkan alam gaib tidak pernah lagi menganggap hal yang gaib itu tidak ada, dan Sony seseorang yang selalu berani menantang seluruh lokasi uji nyali. Benar-benar tak berkutik di Alas Purwo. Dan memang anehnya Sony dilepaskan tanpa derita apa-apa. Sepertinya makhluk yang ada di Alas Purwo pun memiliki pribadi-pribadi yang bijaksana, memberikan pelajaran tanpa pernah menyakiti Sony. Semeton Istana Channel, bagaimana pendapat Anda dengan kisah ini? Suksma
atas partisipasi sama Ton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi, Santi, Santi Om.